Apalagi kalau kota Makassar, jumlah kendaraan lebih banyak daripada jumlah penduduk. Makassar itu? Iya, itu data statistik ya. Bagaimana cara kita menjalan kaki di sini? Panas sekali. Setuju. Infrastruktur untuk pejalan kaki realistiskah untuk dibangun? Harusnya realistis ya. Buktinya kita sudah lihat di ya, yang sekarang orang rame-rame pergi di CPI 2010 itu pengguna PT-PT masih kurang lebih hampir 18%. Dari masyarakat 18%. Iya, masyarakat yang tinggal di suburban. Sekarang pengguna PT-PT di bawah 5%. Yang 15% malah pengguna angkutan online. Dan ternyata memang kayaknya kita terkendala birokrasi. Jadi kalau bilang apa yang paling mendesak ya itu menyediakan angkutan umumnya dan mengintegrasikan dengan sekarang PT-PT kan PT-PT juga kadang-kadang kodong karena ada Mi bus matikan Mi PT-PT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media hari ini. Jadi beberapa hari lalu itu kita sempat live podcast di sini. Kita banyak bicara, saya bicara sama Kuku, sama Ustaz Iyeng. Salah satu masalah yang kita bicarakan, yang kita obrolkan kemarin itu adalah ada masalah pada sistem transportasi kita, macet dan segala macamnya. Terus terpikirlah ide untuk memanggil seorang ahli transportasi dan saya kedatangan tamu Dr. Ing ini Insinyur Bedeng. Sebentar saya tanya ini Feni Veronica STMT. Kakak Feni. Sehat-sehat. Dari mengajar kah? Hari ini dari Taman Andrea sih. Dari Kakak Feni ini staf pengajar, dosen di Unhas, PWK Unhas. Iya, perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah dan kota, dan wajar kalau saya bertanya-tanya soal transportasi ini. Terima kasih kalau dianggap ahli. Dokter Jerman loh ini, dokter Jerman. Saya datangkan ini semua Portal Media ini, saya datangkan dokter Jerman dari Jerman. Saya penting ini dari Unhas. Kakak Fen. Iya. Jadi kemarin itu seperti saya jelaskan di pembukaanku, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini, live podcast tapi ya, bukan podcast. Dan di beberapa calon wali kota, karena kan kita sedikit lagi pilkada ini, calon wali kota yang hadir di meja ini, Kakak Fen, salah satu masalah yang dari tahun ke tahun itu adalah macet. Ahli transportasi lah. Sebagai ahli transportasi, apa yang salah? Masih macet kan? Makassar masih macet kan? Iya, masih. Sebelum kita jawab, apa definisinya macet, Kakak? Macet itu tidak lancar ya, ada tundaan perjalanan. Jadi kalau di teori itu ada namanya jenuh, jalur lalu lintasnya sudah jenuh, itu mencapai lewat dari angka sekian misalnya 0,75 itu sudah stagnan. Jadi kalau sudah mendekati 1 dia sudah stagnan. Jadi kalau macet ya berhenti, delay. Jadi tidak lancar lalu lintasnya. Makassar hitungannya macet? Kalau sekarang mungkin ya bisa dibilang macet ya. Sesuai dengan itu tadi di peak hour ya, di peak hour. Jadi di jam puncak, umumnya di jam puncak di pagi hari kalau orang pergi kerja pasti macet, atau di sore hari saat orang pulang kerja itu macet. Jadi tidak salah tuh jadi bilang Makassar macet ini. Memang secara ilmiah hitungannya macet. Ya memang kalau kota-kota, kalau secara teori kota-kota, literatur itu mengatakan kota yang jumlah penduduknya sudah di atas 1 juta jiwa akan mengalami recurring atau macet yang berulang. Jadi bisa tiap hari dia akan mengalami kemacetan karena memang jumlah penduduknya sudah di atas 1 juta. Apalagi kalau kota Makassar, jumlah kendaraan lebih banyak daripada jumlah penduduk. Makassar itu? Iya, itu data statistik ya. Jadi satu rumah itu sekarang sudah punya at least 1 mobil dan 1 motor misalnya. Jadi ya itu data ya. Jadi ya memang kalau mau dibilang macet ya Makassar sudah. Jadi salah satu masalahnya itu ya Kakak, di jumlah kendaraan yang lebih banyak daripada jumlah penduduk. Ketergantungan pada kendaraan bermotor ya salah satunya. Terus kalau dari aspek yang di bidang kami perencanaan wilayah kota, salah satu momok yang paling disalahkan selalu kalau misalnya kita bilang macet itu akar masalahnya apa sih? Itu namanya ada istilahnya urban sprawl. Jadi perkembangan kota secara sporadis. Jadi perumahan-perumahan
berkembang di pinggir-pinggir kota terus meluas akhirnya jarak jadi panjang kan. Misalnya kayak sekarang ada perumahan di BTP, di dalam BTP ada perumahan lagi. Terus kantong perumahannya kan semua sistemnya gated ya, apa ya? Perumahan tapi satu pintu. Jadi kalau orang yang mau keluar lewat pintu masuk, lewat pintu yang keluar pintu masuk sama juga. Terus di sebelahnya ada lagi perumahan. Begitu juga. Pagar keliling, satu pintu masuk, begitu juga. Jadi lompat-lompat. Nah, itu satu fungsi perumahan saja. Jadi yang semakin ke dalam mau memenuhi kebutuhan kayak mau ke pasar, mau ke toko, mau ke sekolah itu jauh karena tidak bisa disediakan di dekat rumahnya karena jumlah rumahnya kecil-kecil kan. Jadi orang harus tergantung pada kendaraan bermotor, apalagi misalnya jauh-jauh itu tidak dilayani angkutan umum, jadinya ya harus bergantung pada kendaraan bermotor. Saya bisa salah ini, tapi saya tanya. Boleh. Apakah tadi itu ada salah satu masalahnya itu perumahan nih, yang sporadis tadi itu, yang kesannya tidak diatur ini pembangunan, kesannya ya? Kesannya. Kesannya atau memang tidak diatur kakak dalam ini tak, dalam penelitian tak atau pengamatan tak? Kalau yang saya lihat itu kan yang sekarang yang berperan di mengatur itu kan di tata ruang. Jadi idealnya ya tata ruang mengatur di mana bisa mengembangkan perumahan seperti apa yang bisa berkembang di situ, dengan jumlah yang ada itu fasilitas apa yang harus disediakan misalnya. Cuman kalau bicara perkembangan lahan untuk mengatasi kemacetan ya lain lagi, maksudnya konsepnya itu harus mengintegrasikan guna lahan dan transportasi. Jadi kalau mengatasi kemacetan pembangunan perumahannya itu tidak lagi ke horizontal yang sekarang yang banyak di pinggir-pinggir, harusnya pembangunan vertikal di sekitar misalnya kalau kita bicara Simpul Dayak lah. Di Dayak kan ada terminal, terus ada pasar, ada rumah sakit yang Simpul di Tugu Ayam itu. Ya harusnya di sekitarnya itu sudah ada perumahan vertikal misalnya. Naik ke atas ini maksudnya, susun ya, naik ya. Sebenarnya di Dayak sudah ada yang rumah susun di Dayak yang harusnya dekat kampus juga kan? Harusnya sudah vertikal supaya dekat. Jadi orang yang membutuhkan fasilitas sosial ekonomi ya tinggal jalan kaki saja di sekitar situ idealnya ya. Atau ini visi saya saja sih, tapi mencoba supaya orang-orang lebih mudah paham maksudnya pembangunan vertikal yang terintegrasi dengan transportasi itu seperti apa. Misalnya kalau kita bangun sekarang di sekitar Mall Panakukang. Di sekitar Mall Panakukang kan sudah ada halte Simpul untuk berganti moda, teman bus sudah masuk di situ. Jadi harusnya di sekitarnya sudah ada pertokoan, sudah ada perdagangan. Kalau tidak salah sekitarnya juga ada sekolah, terus sudah ada apartemen. Nah, idealnya seperti itu. Jadi orang yang tinggal di apartemen ya tinggal jalan kaki mau kemana. Kecuali kalau misalnya orang yang di situ misalnya mau ke Tanjung, tinggal naik teman bus saja, nggak usah bawa kendaraan jadi bermotor. Yang ideal tuh ceritanya kayak gitu kakak. Jadi artinya rumah saya mau kemana aja jalan kaki maka. Iya, karena maksudnya memenuhi kebutuhan dasar tinggal jalan kaki. Kalaupun mau jarak panjang ke misalnya ke Tanjung atau ke Ratu Indah lah atau ke Karebosi tinggal naik bus. Gitu. Jadi prinsipnya jarak pendek dengan moda aktif. Moda aktif itu seperti jalan kaki, naik sepeda, atau pakai sepatu roda atau skuter. Jarak panjang dengan angkutan umum. Itu kondisi ideal ya. Walaupun mungkin itu untuk misalnya untuk Makassar ya masih panjang lah untuk menuju ke sana, tapi harusnya sudah bisa dirintis dari sekarang. Masih panjang. Jadi menuju tidak macet ini masih panjang Kak. Ya panjang karena kalau kita mau terapkan konsep itu namanya transit oriented development. Pembangunan berorientasi transit ya, mengadopsi compact city, mengadopsi kawasan yang ramah pejalan kaki. Tidak bisa satu komponen saja yang dipenuhi. Misalnya kita cuma bangun jalur pejalan kakinya, tapi kita tidak bangun tempat alih modanya, halte atau stasiun supaya orang lebih gampang alih moda. Kita tidak membangun kebijakan supaya parkir itu dikendalikan. Kita harus membentuk kebijakan bagaimana supaya orang secara
tanpa sadar dipaksa untuk beralih ke, dipaksanya tanda kutip ya, misalnya dipaksa beralih ke angkutan umum yang tadinya dia naik kendaraan pribadi, dia pikir-pikir sekarang pajak motornya tinggi, biaya BBM sudah tinggi, tidak disubsidi lagi, subsidinya beralih ke angkutan umum. Oh, dihitung-hitung, oh ternyata pakai angkutan umum lebih murah. Akhirnya secara tidak sadar orang berpindah karena komponen-komponen untuk beralih itu perlahan-lahan sudah diterapkan. Tapi kan itu multi sektor lah yang harus dilibatkan. Nah, Kak, jadi begini. BBM-nya dikasih mahal, ceritanya. Bukan dikasih mahal, dikurangi subsidinya. Subsidinya beralih ke angkutan umum misalnya. Boleh. Terus apalagi tadi satu itu. Tapi transportasi publiknya saya ini, kalau hitung-hitung Makassar ya, transportasi publiknya saya ini mau kini PT juga susah, Kak, maksudku. Iya, memang. Bahkan ada yang, kalau ya karena saya juga pengguna teman bus, tapi yang dari Goa ke Panakukang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, saya juga pakai itu tapi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Jadi yang mana duluan ini sebenarnya, Kak? Ya, semua aspek harusnya diusahakan ya, misalnya kayak misalnya macet ya, kondisi sekarang Makassar macet. Oke, kita sediakan angkutan umum. Teman bus kemarin ya enggak bisa disalahkan juga sih, karena ini teman bus kan subsidi dari pemerintah pusat. Tadinya 4 koridor jadi 2 koridor. Jadi kalau menurut penelitiannya ITDP, Institute of Transport and Policy, itu development itu biayanya 1 koridor tuh sampai 10 miliar per koridor. Per koridor. Iya, rata-rata di seluruh Indonesia ya. Jadi semua dari pusat. Nah, harusnya tidak bergantung penuh, harusnya ada ide misalnya pembiayaan kreatif bagaimana angkutan umum ini bisa terus tersedia. Sekarang kan sudah berkurang karena memang terbatas dananya. Nah, itu menjadi PR ya. Terus angkutan umum sekarang ada yang bilang bahwa kurang penumpangnya, jarang yang pakai. Ya, mungkin ya untuk awal memang masih kurang, tapi harus dipikirkan juga yang itu kan tidak menjangkau semua kawasan. Yang di perumahan yang tadi misalnya di dalam BTP dan di dalamnya lagi BTP ada perumahan lagi, bagaimana dia mau mengakses itu. Jadi harus kalau di dalam teori ya harus ada angkutan feeder namanya. Jadi misalnya PT-PT sudah jadi feeder. Feeder itu angkutan pengumpan. Istilahnya kalau dalam bahasa transportasi ya, angkutan pengumpan yang mengumpulkan mengangkut penumpang di dalam perumahan, dia angkut ke halte terdekat supaya dia bisa naik teman bus gitu. Jadi jadinya teman busnya jadi banyak penumpang kan, dan orang semua terjangkau. Rempong sekali ini masalah nih. Makanya banyak sekali komponen yang harus dipenuhi untuk bisa, kan macet kan masalah kompleks ya. Jadi penyelesaiannya juga harus komprehensif, harus menyeluruh ya. Kalau diselesaikan sepotong-sepotong ya pasti tidak selesai. Iya. Kak, pasti kita sudah kemana-mana ini kan. Menurut tak? Kemana-mana maksudnya? Penelitian-penelitian minimal kita baca ataupun ke negara-negara maju. Negara manakah yang menurut tak paling ideal transportasi publiknya? Well, kalau bilang ideal, saya katakan saja secara teori di dalam literatur ya. Kalau di dalam literatur itu yang paling maju Singapura. Salah satunya ya. Atau sebagian besar kota-kota di Eropa juga masuk sebagai transit city. Tokyo juga bagus transportasinya, bahkan demand-nya besar sekali. Jadi kota-kota seperti itu kita bisa lihat bahwa mereka berbasis sebagian besar berbasis rel ya, kereta. Kalau kita kan masih bus ya. Jakarta sebenarnya sudah jauh maju ya angkutan umumnya. Sudah ada bus, sudah ada LRT, sudah ada MRT, bahkan kereta komuter yang ke wilayah-wilayah pinggiran juga sudah ada. Jadi sudah ya, harusnya Jakarta kita sudah punya contoh ini bagus sekali maksudnya lumayan sudah berkembang di Jakarta, harusnya bisa dicontoh di kota-kota lain. Begini Kak Gato. Jadi ada itu di sosmed namanya Pak Mahir, polisi Pak Mahir namanya. Mahir Daeng. Dia itu ngonten. Setiap hari dia ngonten, setiap hari ada orang melanggar. Dong. Jadi setiap hari orang ngonten. Kan setahu saya perencanaan wilayah dan kota juga belajar mental masyarakat dibentuk dari infrastruktur. Setahu saya bisa salah. Tapi maksudku begini Kakak. Bagaimanakah caranya itu? Jangan sampai memang mental masyarakat kita memang pelanggar, maksudku.
bagaimana caranya? Mau diapakan itu barang? Kan salah satu penyebab macet kan karena itu tuh ada orang melanggar, kita dari sini juga mau maju dan segala macam. Iya sih, ada aturan, nggak boleh di sini misalnya di sini satu jalur, di sini tidak bisa U-turn misalnya, di sini cuma bisa satu arah. Tapi masih ada yang kembali lagi ke penegakan sih kalau saya ya, penegakan. Misalnya di situ dilarang satu arah, tapi kita bisa lihat perilakunya orang-orang masih suka melanggar. Ya ada penegakan, maksudnya ini yang sedang dirintis kayaknya di pemerintah di Kota Makassar ya, dia mau bikin tilang elektronik. Ya jadi bagaimana caranya, misalnya nanti di beberapa titik sudah ada kamera, jadi begitu orang yang melanggar ya langsung ditilang secara elektronik, langsung datang tagihannya. Jadi secara bertahap perilaku itu akan beralih ya. Atau memang aturan lalu lintas kita memang menyusahkan Kakak. Yang mana itu? Iya, misalnya, jauh sekali kita mutar. Kan ada tuh yang begitu itu. Kenapa melanggar jauh sekali kamu mutar? Iya, kadang-kadang jauh muter karena mengurangi kemacetan kan. Kalau kan di teori itu misalnya jalan besar harusnya kayak jalan perintis atau jalan petarani lah. Jalan perintis lah. Harusnya di jalan besar itu, jalan perintis itu akses masuk ke dalam itu harusnya sedikit. Tidak boleh banyak karena standarnya dia harus kecepatan 60, minimal 60 km per jam. Bayangkan kalau kita lewat di perintis, pernahkah kita sampai ke kecepatan itu kan? Jadi harusnya memang idealnya dia tidak boleh langsung masuk, harus ada di sisi luarnya itu jalur lambat misalnya. Jadi nanti di mana baru dia bisa masuk. Seperti jalan masuk tol. Kan kita kalau mau masuk tol, kita harus U-turn, ada sendiri jalan masuknya pelan-pelan baru kita masuk di kecepatan tinggi kan. Sebenarnya kalau di jalan kota juga harusnya begitu, tidak yang arteri, namanya arteri, tidak boleh terlalu banyak jalan masuk. Harusnya karena kecepatan yang dipertahankan. Tapi kan ya itu sekarang kan sudah terjadi. Jadi rekayasa lalu lintas yang dilakukan supaya tidak mengganggu arus. Jadi memang harus jauh-jauh ini barang ini. Supaya tidak macet. Harus direncanakan begitu, kapasitasnya begini, tapi karena sudah melebihi misalnya dari perencanaan sudah macet, jadi yang dilakukan adalah rekayasa lalu lintas ya, ditutup misalnya, tidak boleh orang U-turn di sini, harus di sana. Karena kalau dia U-turn dia buka lagi titik sumber kemacetan kan. Kakak, ada beberapa yang kita sebut tadi negara-negara di Eropa, Tokyo, Jepang kita bilang. Salah satu yang saya perhatikan di negara-negara itu mereka kuat sekali jalan kaki, Kakak. Iya. Nah, kita ini waktu saya ngobrol ini sama teman-teman, dia bilang, di sana kuat sekali jalan kaki. Terus dia bilang, teman-teman begini, bagaimana cara kita mau jalan kaki di sini? Panas sekali. Setuju. Iya, bahkan ada kan yang penelitian, bahkan beberapa media online bilang hasil penelitian kalau tidak salah dari Swiss ya, kalau tidak salah yang publish itu bahwa orang Indonesia malas jalan kaki. Iya. Terus saya sempat tulis artikel, cuman sekarang masih proses review. Saya tulis artikel, saya mencoba membantah dibilang malas, karena ternyata artikelnya itu dia cuma hitung jumlah langkah pakai aplikasi. Dia tidak lihat aspek lain, jadi jumlah langkah saja. Padahal di Indonesia ya, bagaimana orang mau jalan kaki, tidak ada jalur pejalan kakinya. Terus tadi teman tak bilang panas, ya, jadi ya tidak nyaman lah, infrastruktur yang mendorong orang untuk menjalan kaki itu sangat tidak nyaman. Jadi belum ke situ lah. Jadi ya ada aspek-aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan kenapa orang malas jalan kaki. Kalau orang Indonesia keluar negeri kan dia nikmati jalan kaki. Berarti dia mau jalan kaki, tapi tidak belum tersedia infrastruktur yang layak. Ini paling pertanyaanku, Kakak. Melihat situasi Makassar hari ini, infrastruktur untuk pejalan kaki realistiskah untuk dibangun? Harusnya realistis ya. Buktinya kita sudah lihat di yang sekarang orang rame-rame pergi di CPI. Itu kan sudah ada infrastruktur pejalan kaki. Kita masuk di perumahan-perumahan sekelas yang di Thalassa, yang di Hertasning kan, perumahan yang besar-besar itu sudah ada jalur pejalan kakinya. Di Pantai Losari juga kan sudah ada jalur pejalan kaki. Dari ujung ke ujung orang jalan kaki gitu. Iya, maksudnya sudah ada
jalur pejalan kakinya, namun tidak semua kawasan kan yang ada sekarang. Jadi itu yang harusnya konsisten, pemerintah konsisten supaya di sini sudah ada, di mana lagi dibangun supaya menerus ada di mana-mana sudah akhirnya sudah ada, ya orang jadinya mau gitu jalan kaki karena infrastrukturnya sudah ada gitu. Walaupun panas kan kalau dibangun jalur pejalan kaki biasanya itu lengkap dengan jalur hijaunya, jadi teduh, ada pohon yang bagus sekali ya, walaupun masih belum sempurna ya, tapi yang di depan Karebosi itu, di depan Bank BNI, Bank Indonesia itu kan di tengah, terus ada pohon yang tinggi tapi dia teduh sekali di situ, walaupun cuma pendek sekali segmennya dari ujung BNI sampai ujung SD Sudirman sampai lampu merah, cuma segitu saja, jadi sudah bagus, berarti sudah bisa tinggal diteruskan saja. Tapi bisa ini ceritanya. Bisa lah, masa nggak bisa? Bisa. Cuman kan masalahnya kadang-kadang tuh kita lihat masalahnya satu tuh mental masyarakat yang masih pelanggar itu tadi yang saya sebut. Ya itu kalau infrastrukturnya sudah bagus kan lama-lama orang akan berubah. Jadi kita percaya, atau dalam banyak penelitian menurut Tain secara sebagai akademisi, kalau infrastrukturnya kita lengkap, mereka mau harusnya mau ya. Iya mau lah. Mau. Persoalan itu sebenarnya ini. Tidak ada bilang memang mentalnya kita ini mental pelanggar kah misalnya. Enggak lah, maksudnya ya itu semua masalah ini ya mungkin ada 1-2 orang yang mungkin sudah terbiasa melanggar atau apa, kan itu dengan peraturan, dengan penegakan aturan atau dengan infrastruktur yang benar sudah bisa berubah lama-lama bertahap. Iya, jadi kalau kita ini, kalau kayak saya misalnya kan naik motor kah segala macam, kenapa saya memilih naik motor? Karena beberapa waktu belakangan saya harus naik Grab. Nah, di beberapa temanku juga bilang, kan harusnya, karena kita sedang mengkritisi transportasi publik, kan harusnya Grab dan Gojek itu harusnya bisa jadi solusi misalnya. Iya, itu juga awal-awal kan tantangan kan, jadi bilang, kenapa konflik malah Gojek dengan taksi, Gojek dengan ojek. Ya mau tidak ada alternatif lain, masyarakat tidak punya alternatif lain. Atau apakah Gojek, bagaimana cara? Ya Gojek dan Grab ini solusi kah untuk kemacetan kita? Kalau saya pengamat transportasi atau yang studi transportasi, saya tidak rekomendasi ya, karena kenapa? Kalau mengatasi kemacetan itu modanya harus dikurangi. Jadi kenapa harus modalnya dikurangi? Kan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Jadi kalau misalnya tetap Gojek, tetap Gokar misalnya, kita sebut merek mini. Nggak apa-apa mudah-mudahan dia pasang iklan di sini. Itu kan kendaraan kapasitas kecil, harusnya kan idealnya kendaraan kapasitas besar. Misalnya ada 10 mobil di jalan, diganti dengan 10 orang naik mobil masing-masing, 10 orang 10 mobil, diganti dengan bus. Semua beralih ke bus, kan jadinya ruang lalu lintasnya lebih lowong karena semua pindah ke angkutan massal. Jadi kuncinya kalau mengatasi kemacetan ya angkutan massal. Itu kan temanku merasa bahwa Grab dan Gojek ini kan angkutan massal, bukan? Bukan. Kalau angkutan massal itu seperti bus pun ada yang kapasitasnya kecil ya. Tapi kalau sudah kapasitas di atas berapa yang sekarang ini 40 kalau tidak salah, ya sudah lumayan lah dibanding dengan yang minibus yang kita pakai hari-hari, kapasitas 4 orang atau kapasitas 6 orang. Kan begini kakak, persoalan bus itu setauku program pemerintah itu ada sempat dia uji coba bus di pinggir jalan, kita lihat-lihat di shuttle busnya yang sudah tidak terpakai sekarang. Di SDI itu kan ada shuttle bus dan segala macam. Kenapa kita tidak bisa teruskan ini kakak? Ya saya enggak bisa jawab bukan, maksudku saya begini, memangnya realistis jika kita di Makassar ini punya bus? Buktinya sudah ada. Kan dan gagal kan, maksudnya kan tidak jalan kan? Secara infrastruktur tuh kita bisa enggak bangun bus itu? Kalau Makassar sendiri ya mau bangun seperti Makassar mau bangun seperti Jakarta misalnya, infrastruktur sistem, dia belum bisa. Kenapa saya katakan belum bisa? Karena demand-nya masih kecil dan Makassar masih cenderung pembangunannya horizontal yang tadi, yang masih banyak landed houses, belum vertikal. Kalau Jakarta kan apartemen semua sudah vertikal, di pusat kota itu semua sudah vertikal. Jadi
density, ada istilahnya kepadatan bangunannya secara vertikal itu tinggi. Jadi kawasan kecil tapi banyak orang. Jadi kalau angkutan singgah langsung banyak orang yang naik dan turun. Beda dengan kalau kita di misalnya anggaplah BTP. Mana BTP mau masuk bus dia berhenti di setiap perumahan-perumahan kan itu tidak efektif. Iya. Jadi kuncinya kalau transportasi itu kan harus efektif dan efisien. Kalau bus mau masuk di kawasan perumahan dengan kepadatan rendah sayang sekali. Makanya lebih mahal biayanya. Seperti yang sekarang lebih mahal biayanya. Kalau di Jakarta mungkin sudah masuk investor-investor karena dia bilang oke, saya mau bangun di sekitar stasiun, dia bangun mall, dia bangun pertokoan, akhirnya dia bayar pajak kan ke pemerintah. Pemerintah pakai pajaknya untuk membiayai angkutan umumnya. Ya. Jadi kalau Makassar ya harus misalnya memikirkan secara lebih luas, Maminasata misalnya mau diapakan. Dengan wilayah-wilayah sekitar. Tapi kalau untuk bus ya so far memang demandnya masih kecil. Tapi itu bisa disiasati dengan mengumpulkan penumpang di pusat-pusat itu. PT-PT ini yang kumpul jadi masuk ke halte terdekat baru diangkut sama bus. Menurut pengamatan tak kenapa PT-PT hari ini tinggalkan kah? Ya karena PT-PT juga tidak reformasi diri nih. Saya studi ya 2010 itu pengguna PT-PT masih kurang lebih hampir 18% dari masyarakat. 18%. Iya, masyarakat yang tinggal di suburban. Sekarang pengguna PT-PT di bawah 5%. Yang 15% malah pengguna angkutan online. Jadi ya memang menurun. Tidak mereformasi diri. Iya, kualitasnya juga kan sudah menurun. Betul. Terus karena ada angkutan online orang beralih ke situ. Tapi saya lihat di beberapa rute masih banyak kok yang pakai dan yang butuh, dan rata-rata kasihan yang pakai itu adalah orang-orang yang memang tidak punya kendaraan. Orang-orang yang tidak punya akses ke, mungkin tidak biasa ya, orang yang tidak familiar dengan teknologi, pesan aplikasi di Grab tidak biasa. Jadi masih banyak yang pakai. Harga juga lebih murah kan kalau PT-PT. Berapa mix sekarang orang PT-PT? 8.000. Relatif sih, maksudnya ada yang katakan lebih murah, tapi ada juga katakan kalau jarak pendek pun 8.000 dengan jarak panjang 8.000 ya. Tunggu, sebagai ahli transportasi kita pakai transportasi publik jika? Kalau dulu teman bus pakai, sekarang tidak mengaku. Bagaimana? Tidak ada. Bagaimana caranya? Kalau dari rumah saya ke sini saya harus naik PT-PT dulu, berhenti di mana? Kayaknya 3 kali nyambung. Kita janjian jam 2 kita berangkat dari rumah jam 9 pagi. Bisa jadi ya karena kita tidak bisa prediksi ya, lalu lintas tidak bisa diprediksi. Terus PT-PT juga kadang-kadang dia berhenti lama, kadang-kadang dia berhenti sebentar. Tapi kan masalah macet ini Kakak, seperti yang kita bilang tadi, kalau di atas 1 juta memang jadi masalah umum di banyak kota. Iya, kalau penduduk di atas 1 juta jiwa. Bahkan kota di New York katanya kota termacet di dunia, kota tersibuk di dunia dan segala macam. Sekarang Moskow sih yang tersibuk. Moskow yang tersibuk. Oke, ini pertanyaanku sebagai kemarin tuh saya ngobrol sama wakil ketua DPR kota. Dia bahkan ada stadiumnya itu bedeng stadiumnya itu bedeng macet. Makassar ini sudah stadium 3 mau ke 4. So, bedeng, saya kan tidak tahu. Saya juga baru dengar kalau ada stadium. Bedeng. Saya kemarin sih bahasanya dari stadium 3 mau stadium 4. Mumpung belum stadium 4 Kakak. Mumpung belum stadium 4 ini ceritanya. Apakah yang paling dekat bisa kita lakukan? Kan kalau bicara tentang infrastruktur dan segala, sepertinya sih membutuhkan political will yang cukup besar, misalnya sumber daya anggaran yang cukup besar misalnya. Yang paling realistis deh, yang paling bisa kita lakukan nih, pemerintah bisa lakukan sekarang. Mau ngapain ini? PT-PT tidak dipakai, ojek online semakin banyak, bus dihentikan, mungkin apa ini? Bisa apa kita ini? Ya saya juga tidak tahu ya, maksudnya mau mulai dari mana. Kami kebetulan di teknik Unhas itu ada Pokja atau kelompok kerja yang sekarang mengusulkan supaya koridor 4 itu, yang teman bus yang koridor 4 dibuka kembali. Itu sudah kami usul kalau tidak salah dari awal Januari. Sekarang sudah Juli kan, dan sudah berkali-kali ketemu di pusat. Kita sudah minta di pusat, Pak Rektor sendiri minta
kita sudah lakukan hitung-hitungan. Iya. Sebenarnya untung ada bisa. Iya, ada demand-nya, bisa jadi kasih begini, kayak kalau dibuka jalur ini potensinya begini. Kalaupun turun sedikit pelayanan paling berubah-berubah 5 menit saja waktu perjalanannya. Tapi ya belum terrealisasi juga, dan ternyata memang kayaknya kita terkendala birokrasi. Jadi kalau bilang apa yang paling mendesak dekat, itu menyediakan angkutan umumnya dan mengintegrasikan dengan sekarang PT-PT kan, PT-PT juga kadang-kadang kodong karena ada bus matikan PT-PT. Ya tidaklah, justru PT-PT itu berperan penting sebagai pengumpan. Dia harus diberdayakan. Kalau mungkin banyak juga yang sudah dengar di Jakarta namanya Jaklingko. Jaklingko kan orang PT-PT-nya itu orang naik gratis, tapi dia harus jalan terus dan mengantar penumpang ke bus, ke halte-halte atau ke stasiun-stasiun. Jadi harusnya ke situ pemikirannya. Cuman memang butuh penyesuaian karena anggaran kan, itu berdampak ke anggaran. Dan kalau bicara transportasi tidak bisa cuma Kota Makassar saja, misalnya wilayah sekitar juga berperan seperti apa, pemerintah provinsi juga berperan seperti apa. Jadi itu juga menjadi tantangan. Bicara tentang macet, Kakak tuh saya hampir kalau kita karena sekarang zamannya Instagram, muncul terus itu yang paling sering macet tuh Barombong. Ya. Iya, Barombong. Padahal di situ sudah ada teman bus itu kan, menuju ke sana tuh. Ternyata belum, tapi kan teman bus tidak sampai di ujung ya. Kalau kebetulan ada mahasiswa yang studi itu macet yang terjadi di wilayah Goa. Akses dari Goa ke Makassar kan, Makassar itu misalnya pusat kegiatan ya. Jadi bahkan orang di Goa pun ke Makassar setiap hari. Cuma 2 aksesnya dari Makassar dari wilayah Goa masuk ke Makassar lewat Barombong dengan lewat jembatan kembar yang akhirnya tembus di Alauddin. Jadi Hertasning nggak masuk ya? Ya maksudnya nanti dia potong di situ kan. Jadi hanya ada 2 jembatan besar yang terbuka untuk akses ke Makassar. Jadi itu juga jadi ya, walaupun kita bicara kebutuhan angkutan umum ya, jalur alternatif harusnya juga dipikirkan kan untuk orang masuk ke itu. Jadi saya pikir begitu bicara sama kita semakin ruwet pikiran. Karena memang kompleks kalau bicara transportasi, bicara kemacetan kompleks sekali. Ada bicara ke modanya, bisa bicara ke infrastrukturnya, bicara ke demandnya orang yang mau pakai, bicara kebijakannya, bicara dampak lingkungannya pun ada. Jadi sangat kompleks. Betul. Jadi ngobrol-ngobrol soal itu dampak lingkungan, saya sekarang pengguna motor listrik, Kakak. Bagus. Cuman persoalannya kan saya tetap nambah kendaraan kan. Iya, itulah repot kan. Kan sedangkan kebijakan pemerintah hari ini kita didorong-dorong untuk pakai beli motor listrik. Di satu sisi transportasi kita udah nggak siap-siap kan. Iya, jadi ya itulah, maksudnya banyak aspek yang harus dibenahi kan. Jadi nggak bisa satu aspek saja, harus pikirkan yang lain. Kakak, tadi kita ngobrol soal yang di luar negeri paling bagus. Di Indonesia yang paling bagus apanya? Transportasinya. Jakarta lah, kan Jakarta sudah lengkap. Jakarta paling bagus dengan situasi semacam angkutan ini. Umum ya, kalau bicara layanan angkutan umum. Kalau bicara layanan angkutan umum, Jakarta sudah bagus. Kalau bicara yang tidak macet ya, semua kota macet Indonesia kan. Semua iya. Cuman ya 2023 saya diminta kementerian untuk terlibat dalam proyeknya tentang angkutan massal ya. Jadi ada beberapa kota namanya wilayah aglomerasi. Jadi wilayah aglomerasi itu seperti Makassar, Maminasata, Takalar, Goa. Jabodetabek. Gerbang Kertosusila di Surabaya. Jadi kita kunjungi beberapa wilayah, dan dari situ kita belajar bahwa yang paling bagus lah manajemennya atau penyediaan angkutan massalnya itu ada di Jawa Tengah. Jadi Kota Semarang. Jadi 80% anggaran pemerintah 80% anggaran Dinas Perhubungan Provinsi itu untuk menyediakan angkutan massal. Widih, 80%. Dibandingkan dengan Makassar ya, kan kita juga studi di Makassar. Makassar 80% itu untuk biaya rutin.
Jadi hanya 20% yang katanya dialokasikan untuk angkutan. Jadi itu ya membandingkan ya contoh, walaupun memang kalau di Semarang kan lebih banyak penduduknya, mungkin 20% anggaran yang dia pakai untuk biaya rutin itu sudah tertutupi ya dari cuman ya itu contoh bahwa ada kok yang kota yang berhasil. Jadi kita tidak perlu tidak usah pesimis ya, karena ada yang berhasil. Jadi harusnya kota-kota lain juga bisa ikut. Kemarin tuh di beberapa podcastku tuh beberapa tamu datang sini. Kenapa ada beberapa orang yang memikirkan persoalan macet begitu dalam? Karena dia bilang, kok pikirin ya, kalau sibuk mungkin masuk kerja di jalan macet tuh stres jiki ini tidak bahagia Ki. Walaupun hari ini kawan katanya Makassar itu termasuk kota paling bahagia di Indonesia. Saya tidak tahu, tapi sebagai akademisi di PWK planologi ya, bahasa kerennya perencanaan wilayah dan kota. Zaman dulu istilahnya planologi. Oh, zaman dulu. Iya, kan saya orang zaman dulu. Apakah indikatornya? Perasaanku banyaknya orang stres juga di jalan, kulihat baku marah-marah. Kenapa? Apa indikatornya kota itu bahagia atau tidak? Aduh, itu kota bahagia beda-beda ya. Maksudnya siapa yang hitung beda lagi indikator yang dipakai. Versi misalnya dari kesejahteraan sosial, dana kesejahteraan sosial, termasuk lalu lintas kan? Iya, bisa saja kesediaan moda transportasi. Jadi tergantung versinya siapa. Jadi siapa yang keluar. Tidak ada indikator misalnya semua orang indikator ilmiahnya, maksudku indikator. Ya dilihat-lihat. Jadi bisa ada yang memasukkan misalnya jaminan kesehatan sosial misalnya itu paling bahagia. Misalnya kalau kita bicara edukasi misalnya, edukasi kalau di Jerman misalnya itu kan gratis pendidikannya. Jadi itu bisa jadi salah satu indikator orang bahagia kan. Atau biaya hidupnya sekian persen dari pendapatan per kapita misalnya. Jadi macam-macam sih indikatornya, tidak selamanya sama, tergantung siapa yang mengeluarkan. Tapi aspek-aspek itu pasti dipertimbangkan. 3 kali mah kode-kode ini kekal. Ada kode. Ada kode-kode. Nah, kita sadar toh, saya host terbiasa melihat kode-kode. Tapi begini kakak, sebenarnya saya undang ke ini salah satunya adalah saya mau mencari harapan. Bisa aja kayak ini keluar dari, karena kan macet itu tadi bisa berpengaruh kemana saja kan. Saya datang ke kantor kalau stres memang di jalan tidak ada jadi pekerjaanku misalnya begitu tuh. Pulang ke rumah orang mau main sama anak, ini malah stres di jalan misalnya. Bisa jika Makassar ini bisa jika. Saya sedang mencari harapan sebenarnya. Mengatasi kemacetan bisa lah. Bisa. Iya, semua kota-kota yang paling sering macet itu kota-kota di Amerika, dia bisa maksudnya mengatasi masalah kemacetannya di Singapura. Masalahnya cenderung sama dengan kita. Iya, tentu bicara sosial budaya tentu beda tapi maksudnya konsep yang sudah berhasil kan kita bisa adaptasi yang mana yang cocok di negara kita dan kita bisa terapkan, dan saya kira bisa. Jadi political will saya kira ya. Kalau di yang saya lihat, yang saya katakan dengan kementerian tahun lalu itu ya itu kan political will yang mau mengalokasikan misalnya 80% anggaran hanya untuk transportasi umum misalnya. Ya itu kan di level pengambil keputusan. Jadi ya itu. Berarti itu Mami, political will Mami. Ya. Jadi para calon kepala daerah, jadi dukunglah yang mau memperbaiki transportasi yang sedang mengeluh dengan macet. Dukunglah yang mau memperbaiki lalu lintas. Kakak, terakhir, saya selalu tanya ini ke tamu-tamuku, 3 buku yang menurut harus kita baca. Waduh. Saya lebih banyak baca buku akademik sih, tapi kalau yang buku terakhir saya baca itu tentang buku The Secret, Rhonda Byrne. Kemudian lanjutannya itu The Power. Itu yang saya baca. Terus yang terakhir apa ya? 2 mau deh.
Saya masih baca buku The Power sih sekarang. Dulu kalau zaman dulu ya chicken soup tapi zaman dulu banget. Tapi yang sekarang itu remaja banget ya. Iya, sekarang dia The Secret sama The Power. Nah, saya pikir kita akan bicara tentang jurnal internasional. Iya, saya mau bilang ke jurnal, tapi kan tidak semua orang bicara jurnal kan, baca jurnal, jadi ya ringan-ringan saja. Kak Fen, terima kasih atas harapannya yang diberikan. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Saya kayaknya akan undang beberapa kolega lagi nih untuk bicara banyak. Nih, terima kasih Kak Fen, terima kasih beri pencerahan. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Saya minta siapa lagi, tolong taruh di section komen siapa lagi yang harus kami undang di meja ini, karena kami akan usahakan. Biasanya banyak juga yang tidak punya waktu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.